Iya, kamu tuh Raisa ya. Jangan lupa itu. Tapi ini sesuatu yang nggak pernah aku, maksudnya jarang banget aku jajali. Kejutan tengah cerita, ternyata ini rasanya. Tinggal berjuang sendirian. Oke, sekarang mari kita coba Jreng. dengan Takut. pervokalan lagu Terserah. Oke. Yang mana aku juga dengerin suka banget, dan secara teknis pun karena aku nerd juga dengerin teknisnya Raisa gitu kan. Aku senang banget dan tertarik banget sama tentu part yang terakhir tuh yang kamu nyanyiin di depan hidran, aku juga tertarik. Ini ada menarik nih, aku senang banget di depannya di bagian intro tuh ada kayak choir-choiran kecil gitu. Itu kenapa depannya ada choir-choiran kecil gitu ya? Itu aku kayak apa ya? Ini lagu bakal intens nih. Betul. Kayaknya si choir itu ngasih tahu ini lagu bakal intens nih. Oh, itu kayak sebuah statement. Tapi itu sengaja kita vibrain gitu. Betul. Jadi gitu. Jadi kecil tapi efektif. Vibra aja dikonsepin ya teman-teman. Penting ya. Iya, aku sama Barsena tuh gitu Mas, kayak di sini lurus aja, vibra di belakang aja gitu. Atau enggak kayak sini di yang A-nya boleh bisa divibrain nih gitu. Hah? Sedetail itu? Sedetail itu. Gokil. Karena menurutku itu tuh ngaruh loh. Iya sih. Ngaruh. Ya mungkin teman-teman kan dengernya udah hasil akhirnya gitu kan. Tapi mungkin kita ngetek 5 atau 10 versi dengan detail-detail kecil yang beda. Dan itu tuh kayak sebenarnya vibra tuh atau kayak apa ya, intonasi, dinamika kayak gitu-gitu tuh. Itu kayak tanda baca gitu loh Mas. Intonasi adalah tanda baca. Oke, menarik. Yes, itu kayak tanda baca yang ya sama dengan koma, sama dengan titik, sama dengan tanda seru, sama dengan tanda tanya. Itu tuh ada apa ya? Ada emosi yang ter-evoke dari itu gitu. Sedetail itu ya, dari intro loh, udah sedetail itu. Mungkin karena udah sering juga kali ya, jadi mulai nyari-nyari aja kesulitan. Depannya ya kan ada sedikit kayak adlibs gitu ya. Gimana? Gitu. Sorry, aku salah deh. Di belakang pikiranku sebenarnya sudah tahu kisah cinta mirip kita tak menyentuh selamanya. Di sini ada dia lagi tuh. Oh iya benar. Selama kita mau, jangan pikir buruk dulu. Kisah cinta mirip kita bisa saja selamanya. Langsung ini ya? Kok akhirnya goyah juga. Nah di sini tuh udah mulai ini nih Mas. Aku udah mulai di luar comfort zone. Oke. Karena biasanya kalau nih kayak sekarang nih kita lagi live, aku refleksku aku langsung ke falset, langsung ke head voice. Jadi aku pengen nyanyinya kok akhirnya goyah juga, bukan bertahan bersama. Aku pengennya gitu. Tapi pas rekaman kita langsung buka semua. Makanya sampai sekarang pun sebenarnya aku masih suka malu gitu loh sama mikrofon. Karena dari awal udah kok akhirnya goyah juga, bukan udah gitu. Jadi aku kayak masih malu gitu. Kenapa ya? Kayak saking gak pernahnya kayak gitu, aku jadi sampai malu sendiri sama mikrofon, kayak malu gitu harus. Nggak, ini faktor karena kamu nggak kebiasaan. Pas sudah masuk chorus juga kan langsung sudahlah kebuka gitu. Biasanya aku pasti sudahlah. Betul. Itu aku banget kan. Ya. Itu udah Raisa banget lah pokoknya gitu. Nah, jadi di lagu ini aku berusaha untuk buka gokil. Biasain buka gitu. This is what the song needs gitu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik ya. Berarti ini mental atau teknis?
Dua-duanya sih. Dua-duanya. Karena aku juga bilang ke Barsena kayak, ya lu harus ngeluarin ya dari gue gitu. Karena apa ya aku gak kebiasaan dan karena gak kebiasaan itu jadi gak pede kan. Iya. Dan begitu direkam gitu kayak kupingku sendiri udah distorsi, ini bagus, ini aneh gak sih gue kayak gini, ini bagus gak sih atau gimana, aneh gak gitu. Jadi apa ya pas rekaman juga kita kan berbagai macam versi ya. Kita take juga yang versi Raisa-nya gitu, take juga yang versi head voice-nya, iya. Tapi pada akhirnya udah kayak gini nih, emang lagunya butuh in your face, jadi buka semua. Gitu. Wah, oke. Nah, berarti aku pengen coba ngebandingin ya. Kalau pas dari bagian kamu pakai yang bocor, ya kan yang husky tadi, dibanding yang ngebuka. Iya. Iya kan? Kalau yang bocor jadinya gimana kalau kamu lakuin? Kau akhirnya goyah juga, bukan bertahan bersama, malah kau juga harus ku yakinkan. Kejutan tengah cerita, ternyata ini rasanya ditinggal berdua sendirian. Sudahlah, gitu kan? Iya. Terus saja bilang. Sorry, itu bener ya? Tapi kan jadi. Iya, betul lah. Kalau yang. Tapi aku juga pas live, aku pengennya gitu, kan kayak udah refleks gitu loh. Jadi aku pas latihan tuh, ayo paksain gitu. Makanya aku masih sering dengerin lagu ini. Karena aku kayak masih mendoktrin diriku untuk ini nih muscle memoriku tuh belum di situ gitu loh Mas. Tapi kalau misalnya nih ada orang mengcover lagu Kamu Terserah ini, kamu pengennya dia gimana approach-nya? Ya terserah, ya tergantung dia. Aku nggak apa ya? Ya lagu kan nggak ada pakemannya, harus gimana. Bener gitu. Tapi, sih. Ya versiku seperti ini, nanti versi orang ya pasti beda-beda interpretasinya. Oke, keren. Oke. Nah, tadi kan pre-chorus kan, terus kita ke bagian ref. Nah, kalau di ref ini kata-katanya, coba kita lihat ya. Apa yang mau kamu sampaikan sih di ref ini? Nah, di ref ini sebenarnya dia kayak paling marah gitu. Udah lah, bilangnya terserah aja terus. Gitu. Kayak yang paling ininya sebenarnya dia kayak udah capek kali ya. Kayak jelasin dong, ayo dong, ini nah. Udahlah gitu. Vibe-nya. Oke, berarti. Oh ini banyak yang. Aku udah cover lagunya Raisa Kak. Oke, nanti yang cover lagunya Raisa kita lihat, kita react bersama ya. Yang belum cover sekarang. Sekarang juga lagu terserah. Ayo rekam sekarang. Oke, kita bakal search abis itu di TikTok. Oke. Bagian ref ya. Oke. Kayak gini kan nggak usah. Oke. Aduh. Ya. Belum pemanasan. Oke. Tenang, Raisa belum pemanasan nggak masalah. Karena dia selalu panas. Hot ya kan. Oke. Berarti abis Ditinggal berdua sendirian. Sudahlah, terus saja bilang terserah. Bisanya kau sekadar pasrah. Bila tak ada yang berubah. Benarkah kau ingin? Bener gak sih? Bener ya? Terus balik lagi. Oh ya. Di sini even aku aja masih getar gitu. Karena emang harus bener-bener full banget kayak. Iya. Sudahlah. Tapi aku masih malu kayak gitu. Masih malu. Ngerti gak sih kayak itu kan bener-bener teriak gitu loh. Benar. Dan itu range-nya tuh kan di C. Sudah, itu kan C tuh. Nah ini tuh buat range kamu yang aku mengenal kamu. Ini tuh range jembatan kamu ya. Iya memang. Ya kan? Kamu kayak gitu loh. Iya, makanya aku tuh masih suka getar di situ. Kecuali aku benar-benar quote unquote teriak, itu baru bisa lurus. Kayak tadi pas aku nyanyi nih, aku masih getar nih. Tapi kalau udah sudahlah, kalau
gede gitu baru bisa stabil. Tapi untuk ke situnya aku masih harus muscle memory sih. Aku belum belum sering kan soalnya nyanyi lagu ini. Mungkin baru live-nya aja baru 2 kali aku nyanyi lagu ini. Oh iya? Baru 2 kali nyanyi lagu ini, jadi aku masih belajar juga. Sama kayak yang mungkin lagi nge-cover di rumah, aku juga lagi nge-cover laguku sendiri. Lagi cover lagu sendiri. Rasanya. Tapi ya itu dia, itu kayak skillku yang lagi aku pelajarin baru. Ya kamu kok rendah hati banget sih, kamu bilang skill aku pelajari. Ya kamu tuh Raisa ya, jangan lupa itu. Tapi ini sesuatu yang gak pernah maksudnya jarang banget aku jajali gitu. Jajali, oke. Iya sih, ini C ini kamu emang default mode-nya kan, kamu pindah kan. Aku juga pengennya sudahlah. Ini menarik. Terus saja bilang terserah. Iya. Terus balik lagi gitu. Kan emang salah satu mungkin ciri khasku juga seamless antara head voice you ke are the chest maestro voice. of that. Iya, aku emang ciri khas aku kan ya gitu ya, chest voice ke head voice, tukar-tukar gitu. Bener. Nah di lagu ini aku sebisa mungkin nggak pakai head voice, karena itu yang dibutuhkan oleh lagunya. Iya dan aku juga tiba-tiba tadi kebayang ya dengar liriknya dan juga refnya, konten yang lagi nonton gitu terus keluar air mata gitu kan. Wah, gokil. Iya. Oke, ini ada part ya yang habis ref kedua yang kamu tuh udah improv gitu kan. Dan itu tinggi dan itu butuh control yang bagus banget. Setuju gak sih? Setuju. Itu susah men. Susah men. Aku juga susahan. Men. Iya gak sih? Iya. Coba. Itu Barcelona yang sini gila. Barcelona kamu. Oke. Berarti kan dia dari ref ya? Ref kedua kalau gak salah kan? Dari pre-chorus sih sebenarnya. Pre-chorus. Oke. Oh, dari pre-chorus ya, berarti. Kau akhirnya goyah juga. Nah, di sini juga udah mulai kebuka nih. Oke, G ya. Akhirnya goyah juga. Bukan bertahan bersama. Malah kau juga harus ku yakinkan. Kejutan tengah cerita. Ternyata ini rasanya. Tinggal berjuang sendirian. Sudahlah, terus saja bilang terserah. Bisanya kau sekadar pasrah. Bila tak ada yang berubah. Benarkah kau ingin menyerah? Terserah saja. Bisa-bisanya. Ini ya. Kau pasrah tak ada yang berubah. Benarkah kau ingin menyerah? Oke, itu tadi barusan the highest point. Kita pecah ya, lagi nih. Iya gak sih? Abis yang pas kamu ada kan tadi yang pas tebelnya tuh sampai sini. Terus kamu naik sampai sini tadi. Iya kan? Oke, coba ya. Dari yang pas part hidran berarti. Part hidran tuh yang mana ya? Yang udah kamu. Kejutan tengah cerita. Ini rasanya. By the way ini bagian ini tuh bagian yang aku bilang pas lagi rekaman aku gak pengen udah-udah. Kayak, ini tuh kayak menurutku di tenggorokanku rasanya paling enak. Dan kayak, itu udah panas juga gak sih? Karena udah awal-awal kan. Menurutku dan di sini tuh kayak build up enak banget. Bukan bertahan bersama. Malah kau juga harus ku yakinkan. Sorry. Aduh, salah. Ternyata ini rasanya. Tinggal berjuang sendirian. Sudahlah. Tuh kan? Itu lagi. Terjebak diri sendiri. Sudahlah. Terus saja bilang terserah.
Bisanya kau sekadar pasrah bila tak ada yang berubah. Benarkah kau ingin menyerah? Nah itu dia tuh. Terserah saja, bisa-bisanya kau pasrah, tak ada yang berubah. Benarkah kau ingin menyerah? Edan. Ya. Di situ di tenggorokan sangat challenging. Iya, aduh. Coba deh Mas denger rekamannya deh. Itu tuh menurutku juga yang setelah ini. Setelah ini ya. Nah ini kan udah biasa. Yang ini ya. Kayak aku taruh di belakang gitu loh. Iya. Kayak instead of aku atau aku lebih kayak agak hampir ngerti. Gak tau ya, aku tak kayak ngerti. Placementnya beda aja dari yang aku biasa. Itu kamu live kamu pakai? Aku enggak. Ya enggak tuh ya, karena live-nya baru 2 kali. Gimana sih kamu? Karena live-nya baru 2 kali, jadi dua-duanya aku kepancing ke, kan abis mana sih sebelumnya? Jadi aku kepancing kayak gitu. Karena live kan kayak lagi nafsu banget. Bener. Tapi ya ini ada satu lagi yang aku temuin baru. Kayak aku taruh di apa namanya di belakang, aku ngerasa di sini belakang ya. Placementnya aku agak bedain dikit. Aku ngerti sih, jadinya enteng kan. Di si Barsena juga kayak ini nih baru nih sis. Gitu. Jadi akhirnya kita pilih take yang itu. Tapi tau gak sih, aku kalau ada lagu terserah take 2, take 3, aku mau dengerin mah. Waduh, take-nya ada. Siapa tahu. Itu compingnya Mas Barsena tuh orang yang paling gila-gila comping ya. Jadi dia tuh misalkan dia suruh, pokoknya biasanya gini. Yeah. Aku rekaman, ya lagi. Nah kalau dia udah mulai, oke, 2 lagi. Nah itu berarti itu udah dapet. Udah dapet. Jadi 2 lagi kayak cuma buat sekedar iseng. Iya. Good luck ya, for good luck ya. Iya, 2 lagi gitu. Biasanya kalau dia udah mulai, oke sis 2 lagi tuh berarti take terakhir tuh udah bagus. Nah, abis itu dia tuh pilih-pilih dan menurutku dia emang sensitivitasnya tuh lebih dari orang biasa sih. Emang giftnya tuh di situ. Dan ya nuance kayak vibra, nafas, terus ya kayak placement vokal gitu. Dia bener-bener hanya dia dan Tuhan yang tahu bedanya dari take 1 sampai take 10 tuh apa gitu. Tapi aku penasaran nih, ini kan cukup intens ya di part yang ref ini nih. Kamu waktu itu ada sempat tergoda nggak bikin choir yuk gitu? Ada sih, ada. Cuma ya kita juga tadinya udah apa ini di orkes ya apa ya gitu. Kita bikin grand ya apa segala macam. Tapi pada akhirnya kayaknya lagu ini tidak membutuhkan itu. Dan kita bikin emang grandenya atau intensitasnya emang di vokalnya gitu. I love it ya, beneran ya. Ini oke. Mungkin orang-orang yang ngedenger tuh baru ini kali ya, baru nyadar kayak seberapa satu lagu atau musik tuh butuh intention gitu loh Mas. Iya gak sih? Karena sebenarnya so many directions we can go, so many things we can do. Bisa gini, approach-nya gini akan terdengar beda, ditambahin strings akan beda, ditambahin ini akan beda. Tapi pada akhirnya ya udah itu kayak executive decision-nya aja mau gimana gitu. Bener. Jadi emang menurutku lagu-lagu yang kalian dengerin nih, playlist kalian apapun lagu itu semuanya tuh emang intentional gitu dibikin seperti itu. Vibranya aja Iya, vibra tuh sengaruh itu sih menurutku. Tapi tunggu deh, aku tuh selama ini suka bilang ke orang-orang ya kalau aku lagi kelas lagi workshop bilang, Yaya tuh kayaknya dia vokalnya lebih ke alto gitu gak sih? Iya, apalagi makin kesini nih, aku ngerasa abis ngelahirin,
Aku lebih ngebas gitu loh suara. Lebih ngebas. Itu ngaruh gak sih? Coba kita tes. Boleh. Oke. Biasanya aku ngetes dari nada terendah dulu ya. Biasanya nih kalau cewek nih ya. Mas, aku tuh kalau take. Iya. Yang orang-orang dengar ini suara cowoknya siapa, itu suaraku sendiri. Bohong dong. Demi Allah. Kayak ini lo duet sama siapa ya? Itu gue sendiri. Iya. Jadi kalau sama Barsana dibilangnya oke, sekarang suara Mas. Suara Mas. Si Mas, panggil si Mas gitu. Jadi ada Mas, ada Sis. Iya, ada Mas, ada Sis. Kalau Sis yang kayak gini, kalau Mas yang gini. Oke. Tapi coba ya, biasanya aku start dari sini ya. Nih buat ya nih biasa banget sih gini, ya kan? Oke, definitely ya. Oke. Oh wow. Masih bunyi. Oh. Udah. Yes. Oke, sedap. Oke, kita anggap aja nyaman lah ya, nyaman di sini. 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 Oke, nih nyaman ya. Oke. Ayo. Satu oktav. 2. Edan. Oke, ini oke. Mau tes lagi gak? Dikit. Udah bisa. Ya Allah, oke. Itu paling tinggi kayaknya. Oh my god. Terus. Ini kan 1 oktav, 2 oktav, 3 oktav, 4 oktav. Oke, bentar. Tunggu. Ini kan aku kan. Oke, sebentar. Ini menarik. Kenapa? Karena aku selalu bilang gini, kalau range vokal cewek, biasanya itu 2,5 itu udah oke banget. Ini 4 loh. 4 ya. 4 tadi kamu nih. Dari sini kan kamu tadi. Aku menang bawahnya gede. Oke, jadi sudah kita tes, kita uji vokal range ya 4 oktav. Yang mana biasanya kalau cewek itu 2,5 oktav. Tapi kamu 4 oktav kayak effortless gitu kayak. Kayaknya aku harus, Mas, ayo kita belajar yang di sininya Mas, ini, biar bisa di-unlock. Tapi kamu tadi bunyiin ini susah gak? Maksudnya kayak ini juga baru aku unlock di mungkin 2 tahun terakhir aku baru bisa. Oh iya? Tapi kamu pakai dalam rekaman kamu atau live? Aku pernah pakai sekali di lagu judulnya Love and Let Go. Di belakangnya ada kayak sok-sokan whistle gitu. Tapi untuk di panggung aku masih belum berani. Karena harus relax itu Mas. Oh iya sih. Bener. Jadi menurutku kalau misalkan whistling tapi di forsir gitu. Betul. Itu kayaknya salah sih. Iya benar. Iya gak sih? Benar. Sebagai dari sisi betul orang sekali. coach gimana? Betul sekali itu. Tidak salah. Jadi harus relax itu. Nah, sedangkan aku kalau deg-degan nggak bisa relax, nggak bisa keluar. Emang kamu kalau di panggung masih deg-degan ya? Deg-degan lah. Bohong. Apalagi kalau mau ngeluarin jurus gitu kan ya deg-degan lah. Contoh part lagu apa yang jurusnya bikin kamu makin aduh mati gua gitu. Ada gak? Kalau sekarang nggak ada. Oh, karena kan ya? Semuanya udah biasa. Oh iya. Tapi ntar yang baru-baru pasti ada. Ya kalau lagu terserah ini sih definitely yang tadi ya, yang sampai yang kamu pakai si belakang itu. Nah itu teknik baru. Tapi emang kedengarannya beda sih ya, beda banget. Jadi menegangkan. Ini sedap. Tapi Mas Aziz aku mau nanya. Boleh. Ini sekalian konsul ya. Boleh silakan. Konsul pribadi. Konsul pribadi ya. Kenapa aku kalau nyanyi lagu yang santai lebih susah dibandingin nyanyi lagu yang nafsu? Jadi kayak buat aku nih lagu kayak Si Paling Mahir, Jatuh Hati, pokoknya yang kayak santai, akustik, effortless itu aku lebih susah ngenakinnya. Ngenakinnya? Tapi secara nyanyi kamu capek gak? Capek, kayak lebih secara nafasnya tuh kayak lebih kayak mesti banyak gitu. Iya. Kalau aku sih karena aku dengerin kamu udah lama segala macam kan, kamu kan memang banyak menggunakan si bocor itu kan. Emang itu that's part of your color kan, si vokalnya. Nah, kalau kamu nyanyi lagu pelan itu kan butuh keseimbangan teknis dan energi yang lebih besar karena kamu butuh udara lebih banyak dengan tone kamu itu ya kan. Jadi basically di situ sih di nafas. Karena kamu banyak ngeluarin udara untuk mendapatkan color kamu, akhirnya tuh require kamu untuk keluarin energi lebih besar. Iya lagi. Itu. Bener, even aku Si Paling Mahir kan kayak santai banget, tenang gitu. Aku malah coba capek banget nyanyinya.
Usah aku buatmu nyaman. Nah, terus rendah deh kan. Nyaman. Dari tempat berlabuh yang aman. Tiap kecewa yang ku rasakan hanya bisa ku jadikan pelajaran. Kayak seperti Muhammad, terus abaikan segala gundah. Jangan sampai terucap lelah, walau kadang ingin ku menyerah. Ya. Kak, kalau duduk nih bisa nih, tapi kalau di panggung dengan adrenalin apa tuh, kayak aku ngerasa susah nahannya gitu loh. Itu yang bikin kamu susah ngenakin. Iya. Karena memang kamu harus energinya lebih besar. Nahan tuh susah loh ya. Nahan tuh kan butuh energi lebih besar kan. Ketika kamu lagi excited, adrenalin, terus kamu mesti Iya. Dan untuk nge-reach nadirnya tuh kamu harus benar-benar nahan. Aku jujur lagu-laguku yang paling santai itu buatku paling susah bawainnya. Betul. Pasti itu. Tapi kalau yang kayak lebih main-main segala macam itu buatku lebih mudah justru. Iya, betul banget. Gitu ini tuh ya depannya aja, coba deh ya. Usah aku buatmu nyaman. Nyaman itu kan. Sorry. Ya kan? Ini tuh udah termasuk mid low nih. Nyaman. Dari tempat berlabuh yang aman. Aduh, ini terus ada lagi. Iya. Ya ini so far terendah ini kan. Dan ini tuh buat di panggung. Ini buat kamu udah rendah banget. Plus ya kamu gini, ada gininya kan. Ini makan energi banget gitu. Iya, terus pas udah selesai pusing. Iya. Mas, aku suka banget Billie Eilish ya Mas ya. Oke. Aku selalu berpikir Billie Eilish tuh kalau habis nyanyi pusing gak ya? Iya. Kan dia udah tinggi, breathy banget kan. Betul. Apalagi tuh yang apa, I used to fly. Yang apa namanya? Apa judulnya? Yang Barbie itu loh. Iya. Aku cuma itu aja gue udah kayak melayang. Ngerti sih. Kayak, Billy, kalau kamu ngeliat video ini pusing gak sih kalau habis nyanyi lagu ini, Bill? Iya. Itu karena si breathiness itu. Kenapa pusing? Soalnya gini. Oke. Itu miau. Iya bener ini lagu kucing. Miau. Yes. Tapi tahu gak ya kenapa? Karena kita kan oksigen ke otak. Jadi suplai oksigen ke otak kita jadi terganggu karena kita nggak make nafas kita buat nafas tapi buat nyanyi. Iya. Itu yang bikin kita pusing. Iya gitu. kayak bukan pusing, apa sih namanya kayak melayang. Melayang, gitu kan? iya, light headed kan jadinya. Terus apa? Itu. Gitu. Itu tuh kayak. Iya. Justru itu makanya aku tuh sering bilang justru lagu-lagu yang kita pikir gampang, lagunya pelan, lagunya malah lebih susah bawainnya. Betul. Ya, nah tapi kalau aku kasih kamu tips, kalau kamu lagi capek malam itu, gitu kan, kamu agak mengorbankan dikit si breathing-nya. Contohnya si lagu kamu tadi ya. Kalau misalkan kamu bawainnya mungkin nggak sesuai sama your creative idea, tapi for the sake of preserve energy gitu. Yeah. Misalkan kamu nggak terlalu bocor, ada efeknya nggak coba? Usah aku buatmu nyaman. Paling aku cut. Jadi tempat berlabuh tuh nggak dapet Mas. Ngerti, ininya. Iya. Kayak kayak jadi nggak dapet, paham. Iya, bener. Ya, tapi itu just in case of emergency kamu lagi capek banget, kamu bisa pakai itu sih. Itu definitely bakal mempreserve energi banget, gitu. Itu aja udah langsung kerasa kayak nafasnya masih setengah tuh Mas yang dipakai. Kamu paling banyak berapa lagu ya kalau lagi show-nya Raisa? Ya kalau konser berapa ya? Kayak 28. 28. Terus lagu kamu kan nggak ada yang gampang ya? Ya lumayan lah. Tapi dengan muscle memory itu sudah
membantu. Pernah habis nggak sih suaranya Raisa? Pernah. Pas mau manggung atau? Pas harinya harus manggung. Oh my God. Pernah. Terus ke THT. Cuma terkadang aku mikir Mas, nah ini juga teman-temanku banyak nanya ke aku sih. Karena kalau entah kenapa mereka kalau suara habis terus aku yang dicari. Kayak nih, orang ini udah lama nih gak ngechat gue. Nanya apa ya? Nanya vitamin. Kalau gak nanya, lo kalau suara habis ngapain sih? Itu udah pasti tuh. Nggak ya, untungnya gak minjem duit ya. Oh iya, aku baru mau ngomong. Bisa kalau udah lama gak WhatsApp, ujung-ujung gitu. Enggak. Atau minta ucapan ulang tahun bener, ya, buat saudaranya. Iya bener. Enggak, tapi biasanya gitu. Kalau suara lagi habis, minum apa? Kalau aku suka pengen nanya ke Mas Aziz, kalau kita ngomong sama nyanyi tuh rongga yang dipakai beda kan ya Mas? Sebenarnya sama sebetulnya, tapi nyanyi itu kayak versi lebih capeknya ngomong. Nanti gak sih kayak nge-gym, gerakan nyanyi itu lebih membutuhkan flexibility otot yang besar. Tapi kenapa aku kadang-kadang kalau ngomong serak, atau kalau ngomong tuh suara habis, tapi begitu nyanyi bisa. Oke. Jadi pas kita nyanyi kan kita notnya banyak nih ya, sampai atas sini kan. Yang mana kita nggak pakai posisinya pas kita nyanyi. Oh pas kita ngomong. Pas kita ngomong. Ya kan? Jadi posisi otot itu berbeda. Nah pas kamu ngomong, misalkan katakanlah kamu ngomong di nada ini gitu ya. Nah yang bikin kamu serak tuh di nada ini. Begitu kamu nyanyi, kamu keluar dari nada itu, otot kamu stretch in a different way. Sama kamu ngomong. Makanya sama kayak lebih bisa, tapi di range kamu ngomong mungkin kamu jadi lebih serak gitu loh. Iya. Makanya aku juga sering bilang sama radio announcer, sama MC, mereka juga harus latihan vokal sama gitu. Iya. It's a lot of work buat otot suara kita gitu. Makanya itu ya. Kadang-kadang aku kayak pas ngomong serak gitu. Ngerti banget. Terus pas nyanyi bisa, belting bisa. Iya. Lah kok bisa sih gitu. Padahal pas ngomong aja nggak bisa. Oh ternyata itu. Yes. Dan aku juga sering bilang, makanya ke penyanyi kalau suaranya lagi habis di hari H, udah mentalin aja. Udah gak ada cara lain. Kita kalau mau suntik steroid mungkin bisa. Tapi kayak kalau gak sempat segala macam, udah mentalin aja. Adrenalin. Karena pas kita nyanyi di panggung, kok bisa ya gitu. Karena kemarin juga ada kadang-kadang gini, kita penyanyi tuh ya. Masalah kita suka gini, GR, latihan, kita gak bisa tahan. Iya. Akhirnya pas the actual concert itself, malah suara kita, oh my God, kenapa suara gue gini gitu. Aduh, kok bagusan pas GR ya, itu aku benci banget perasaan itu. Terkadang kalau misalkan lagi di TV juga gini Mas, kayak kita datang GR nih udah bagus, latihan udah bagus, terus kita nunggu kayak 5 jam. Ngerti dong. Terus begitu kita actually harus nyanyi tuh udah dingin, terus apa nunggunya udah lama, ngantuk, apa segala. Misalkan kita datang di situ GR dari jam 5 sore. Kita baru manggungnya 10:30, 1 lagu doang. Nah udah pas kita manggung jelek deh. Sebel banget. Tapi cara kamu ngejaga mood atau ngebalikin mood naik lagi tuh gimana ya? Ada tipsnya gak sih? Apa ya? Aku sih biasanya ya udah harus tetap panas gitu loh. Jadi kayak di backstage-nya harus tetap nyanyi. Walaupun mungkin gak latihan lagu itu misalnya nyanyi lagu lain atau enggak. Ngulang-ngulang kayak gitu sih biar soalnya kalau misalkan diem ntar ngantuk. Oh iya. Ntar apa bener, gitu. Terus bagus banget. Begitu H-10 menitnya tuh kayak gitu. Panik. Terus kayak kedinginan badannya apa segala macam gitu. Karena kan di studio gitu kan super dingin. Terus kita mungkin pakai bajunya tipis atau gimana. Itu tips keren banget, kayak bener. Gitu. Tetap bergerak ya. Kamu kalau vocalizing sama Marini gitu ngapain aja tuh vocalizingnya? Marini tuh sering nyuruh aku pakai sedotan. Ke air gitu? Ke air gitu. Oke. Jadi itu kayak misalkan aku lagi capek atau kayak lagi mulai gitu. Nah aku disuruh pakai sedotan itu. Itu apa sih Mas ininya? Oke, jadi gini, kita tuh butuh meregulasi tekanan udara di mulut kita. Nah dengan kita ini pakai sedotan, kita tuh ngelatih air compression kita tuh di sini tuh seimbang terus, ngerti gak sih? Di titik dimana ya kita perlunya segini buat produce suara. Nah kalau kita nggak pakai sedotan, kita kan kadang terlalu loss, kadang terlalu sedikit. Jadi si sedotan itu ngelatih otak kita untuk meregulasi tekanan udara pas segini. Dan gitu. Harus stabil. Harus gitu. Stabil. Itu yang ngelatih kita diafragma kita tuh tetap ngejaga tetap engage. Karena kalau misalnya kita lagi niup balon kan kerasa dong diafragma kita kenceng. Jadi kita ngelatih itu juga. Biar free leher kita pas nyanyi. Especially lagu-lagunya Yaya itu nggak ada yang gampang ya. Ada. Yang mana?
Lagu Yaya paling gampang apa? Ya awal-awal gitu kayak Could It Be Love, Serba Salah, apa kayak gitu-gitu kan. Gimana cara bilang ke orang kalau nyanyi Could It Be Love jangan Kulit Be Love ya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Could It Be Love. Gitu ya teman-teman ya. Could It Be Love. Oke. Could it. Iya ya. Ya udahlah ya. Namanya juga orang Indonesia ya. Iya. Kulit lah ya. Iya, itu aku paling sering banget sih.